Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sebuah kampus itu bisa bukan cuma bertahan, tapi benar-benar mendominasi persaingan mahasiswa baru? Nah, itulah janji besar di balik sebuah proposal yang akan kita kupas tuntas hari ini. Integrated Enrollment Management System 4.0. Yuk kita lihat bareng-bareng apa sistem ini beneran bisa mengubah peta persaingan? Nah, ini dia pertanyaan intinya buat setiap pimpinan perguruan tinggi. Di tengah persaingan yang makin sengit, ekspektasi mahasiswa yang berubah-ubah. Pertanyaannya, apakah strategi yang kita andalkan tahun lalu itu masih relevan? Masih cukup kuat nggak buat bawa kampus Anda jadi yang terdepan tahun ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Tantangan yang dihadapi kampus-kampus zaman sekarang, ini tuh udah bukan lagi sekedar soal nyetak brosur keren atau ikut pameran pendidikan. Ada pergeseran besar yang memaksa kita semua buat mikir ulang total cara kita menjaring dan mendidik mahasiswa. Disinilah akar masalahnya. Tantangan utamanya itu dilema. Kita mau fokus ke kuantitas, pokoknya kursi terisi penuh, atau kita fokus ke kualitas, memastikan setiap lulusan kita siap tempur di masa depan. Nah, menyeimbangkan dua hal ini itu sulit banget dan butuh sebuah sistem yang terintegrasi. Lalu solusinya apa dong? Untuk menjawab tantangan tadi, BF Institute menawarkan sebuah kerangka kerja yang mereka sebut IMS 4.0. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya sistem ini dan gimana cara kerjanya? Jadi IMS 4.0 itu apa? Ini bukan cuma taktik marketing musiman ya. Ini adalah sebuah strategi yang menyeluruh. Coba bayangin sebuah siklus yang utuh. Dimulai dari cara kita menarik mahasiswa yang paling pas, terus kita kasih mereka nilai tambah selama kuliah, sampai akhirnya kita bantu mereka bangun karir setelah lulus. Kata kuncinya di sini adalah berkelanjutan. Kenapa? Karena kesuksesan alumni itu bakal jadi magnet paling kuat buat calon mahasiswa baru selanjutnya. Nah, yang menarik di sini adalah perjalanannya. IMS ini bukan konsep yang baru muncul kemarin sore loh. Sistem ini terus berevolusi. Dari yang awalnya di versi 1.0 cuma fokus ke internal kampus, sampai sekarang di versi 4.0 yang udah canggih banget, pakai AI dan media sosial. Ini nunjukin kalau kerangka kerjanya itu hidup dan terus beradaptasi. Terus, gimana cara implementasinya? Proposal ini membaginya jadi 3 pilar utama. Anggap aja ini kayak 3 mesin penggerak yang bakal mentransformasi kampus Anda. Ketiga pilar ini tuh satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Pertama, penjaringan. Ini bukan lagi soal pasang iklan di mana-mana, tapi gimana caranya kita menemukan calon mahasiswa yang visinya sama dengan kampus. Kedua, training center. Ini nilai plusnya, di mana mahasiswa dapat skill praktis di luar kurikulum. Dan yang terakhir, career center yang proaktif. Bukan sekedar papan info lowongan kerja, tapi jembatan penghubung antara lulusan kita dengan industri. Semuanya saling menguatkan. Dan di workshopnya nanti, ini bukan cuma teori loh, peserta diajak langsung praktek. Contohnya, gimana pakai analisa SWOT yang dikombinasikan dengan data AI buat nemuin pasar baru. Atau gimana caranya mengubah training center dari yang tadinya cuma keluar biaya, malah jadi sumber pendapatan baru buat kampus. Sampai ke hal yang paling dasar, membangun tim marketing internal yang benar-benar solid. Semua materinya dirancang supaya bisa langsung dieksekusi. Oke, teori sih boleh bagus, tapi buktinya mana? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Mari kita lihat kisah sukses nyata dari penerapan sistem IMIS ini. 200%. Angka segede ini sengaja ditampilkan sendirian. Ini bukan sekedar kenaikan biasa. Ini adalah sebuah lompatan. Tapi, lompatan apa ya? Ini dia jawabannya. Ada sebuah kampus klien yang berhasil menaikkan jumlah mahasiswa baru yang diterima lebih dari 2 kali lipat. Bayangin deh dampaknya buat pendapatan dan stabilitas kampus. Ini bukan lagi peningkatan bertahap. Ini perubahan yang fundamental. Dan ini puncaknya. Kutipan ini adalah bukti paling kuat yang bisa Anda dapatkan. Mereka sampai pada titik di mana mereka harus menolak pendaftar karena kapasitasnya sudah penuh. Ini benar-benar membalikkan keadaan. Dari yang tadinya mencari mahasiswa, jadi diperebutkan oleh mahasiswa. Luar biasa kan? Nah, dengan hasil yang sedahsyat itu, pertanyaannya jadi, berapa investasinya? Mari kita lihat bagaimana mereka mengemas penawaran ini, bukan sebagai biaya, tapi sebagai sebuah investasi cerdas untuk masa depan kampus. Struktur biayanya simple banget. Ada paket reguler buat 1 orang, dan ada paket Grey Team untuk 3 orang. Kalau kita hitung cepat, dengan mengirim tim, biaya per orangnya itu turun drastis. Jadi cuma sekitar 1,8 jutaan aja. Jauh lebih hemat kan? Sekarang coba perhatikan angka ini. 5 juta rupiah.
Eits, ini bukan biaya tambahan loh, justru sebaliknya. Ini adalah nilai bonus yang ditawarkan. Nah, ini dia penjelasannya. Ada promo early bird yang terbatas banget. Hanya untuk 5 kampus pertama di setiap kota yang mendaftar paket Create Team, mereka akan dapat voucher in-house training senilai 5 juta rupiah. Ini khusus buat yang gerak cepat. Dan dengerin deh kata-kata master trainernya sendiri, Dutria Bayu. Beliau merangkumnya dengan sangat jelas. Dengan bayar 5,5 juta untuk 3 orang, Anda dapat bonus nilai pelatihan kembali senilai 5 juta. Ini kan hampir setara dengan dapat pelatihan gratis. Penawaran yang luar biasa kan? Oke, jadi kita sudah lihat tantangannya, solusinya, bukti suksesnya yang drastis, sampai penawaran investasinya yang sangat menarik. Langkah selanjutnya jadi cukup jelas kan? Workshop ini bakal diadakan di 4 kota, Surakarta, Purwokerto, Tegal, dan Semarang. Coba cek tanggalnya, tapi yang lebih penting lagi, perhatikan kolom terakhir, batas waktu early bird. Jangan sampai kelewatan bonus voucher 5 juta rupiahnya ya. Proses daftarnya juga dibuat gampang banget. Anda tinggal ambil ponsel, scan kode QR bantu daftar yang ada di layar, dan tim admin akan langsung membantu proses registrasi lewat WhatsApp. Simpel kan? Kita tutup di mana kita memulai. Dengan sebuah pertanyaan. Kita sudah lihat buktinya kalau sejarah baru itu bisa dicetak. Sejarah di mana sebuah kampus begitu diminati sampai harus menolak pendaftar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sistem ini berhasil, tapi siapkah kampus Anda menjadi bagian dari kisah sukses berikutnya?